Bab 1491. Faktanya, pada titik ini, kedua bersaudara itu sudah menemukan jawabannya. Apa uang bukan uang saat ini hanyalah benda asing. Yang paling penting bagi mereka saat ini adalah kebebasan dan identitas pewaris keluarga Kobayashi. Dengan hanya 10% saham yang tersisa di tangannya sendiri, dia juga dapat menjamin bahwa dia akan hidup seumur hidup. Tetapi jika Anda terjebak di kandang anjing di negara asing seumur hidup, tidak akan ada kesempatan untuk menyerah dalam hidup ini. Oleh karena itu, jika kedua opsi ini dibandingkan, itu benar-benar satu surga dan satu neraka bawah tanah. Ketika mendengar Ichiro mengatakan bahwa dia bersedia memberikan 90% saham kepada Charlie, Jiro sudah gila. Dia hampir putus asa berseru, "Emer Charlie, jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya dapat memberi Anda 95% saham." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Jiro, Anda sedikit terlambat dalam kesadaran Anda. Saya pikir lebih baik bekerja sama dengan saudara Anda dalam masalah ini." Begitu Charlie mengatakan ini, ekspresi Ichiro segera menjadi sangat bersemangat, sementara Jiro merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang, dan seluruh orang benar-benar putus asa. Ichiro berlutut di tanah dengan penuh semangat dan bersujud kepada Charlie, dan tersedak, "Emer Charlie, terima kasih atas kepercayaan dan penghargaan Anda. Saya akan menantikan segalanya di masa depan. Biarkan aku pergi ke timur dan aku tidak akan pernah pergi ke barat." Charlie mengangguk, lalu memandang Jiro yang putus asa sambil tersenyum dan berkata, "Jiro, kamu tidak perlu terlalu khawatir, apalagi putus asa. Kerja sama saya dengan saudara laki-laki Anda hanya sementara." Begitu kata-kata ini keluar, kedua bersaudara itu memandang Charlie dengan gugup. Charlie melanjutkan, "Jika saudara laki-laki Anda bekerja sama dengan baik, secara aktif bekerja sama dengan saya, dan memuaskan saya, maka saya dapat terus bekerja sama dengannya. Tetapi jika dia berani menyentuh saya dengan pikiran lain dan membuat saya merasa tidak puas, maka dia akan ditangkap lagi, atau ditangkap di sini. Biarkan dia membesarkan anjingku, dan kemudian membiarkanmu menggantikannya sebagai pemimpin keluarga Kobayashi." Setelah mendengarkannya, Ichiro segera menyatakan posisinya tanpa ragu-ragu, "Tuan Charlie, meskipun kamu bisa menenangkan hatimu, aku pasti tidak akan memiliki ketidakpuasan, dan tidak akan pernah membiarkanmu memiliki ketidakpuasan apapun denganku." Jiro putus asa. Melihat seperti ini, ia hanya akan menjadi pencegah saudaranya di masa depan, dan makna keberadaannya sendiri adalah terus-menerus mengingatkan saudaranya untuk mendengarkan perkataan Charlie. Jika saudara laki-laki itu tidak membuat kesalahan, maka dia tidak akan punya kesempatan untuk berdiri. Ichiro juga tahu betul bahwa Charlie memiliki sarana untuk mengendalikannya. Jika dia tidak mendengarkannya, maka dia kemungkinan akan menukar dirinya dengan adik laki-lakinya. Oleh karena itu, dia harus bekerja sama sepenuhnya dengan Charlie agar tidak kembali ke tempat hantu ini. Yang diinginkan Charlie adalah agar kedua bersaudara itu saling memeriksa dan menyeimbangkan. Melihat tujuannya tercapai, dia santai. Setelah itu, dia melihat ke arah Ichiro dan berkata dengan ringan, "Ichiro, kamu harus mempersiapkan dengan baik beberapa hari ini. Saya akan pergi ke tempat lain dalam 2 hari ini. Setelah saya kembali, saya secara pribadi akan membawa Anda ke Jepang untuk mewarisi keluarga Kobayashi, tetapi saya akan pergi. Sebelumnya, Anda harus menandatangani kontrak dengan saya dan memberi saya 90% saham keluarga Anda, Kobayashi Pharmaceutical." Ichiro mengangguk seperti bawang putih, "Tuan Charlie, jangan khawatir, saya bisa menandatangani dan menggambar kapan saja." Charlie merasa puas sekarang, tersenyum sedikit, dan berkata, "Oke, kalian berdua bersaudara akan tinggal di sini sekarang, aku akan kembali dalam beberapa hari." Setelah selesai berbicara, dia bertanya kepada Orvel, "Emer Orvel, Anda harus melihat saudara-saudara ini, Anda tidak boleh melakukan perjalanan bisnis, mengerti?" Orvel mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, "Tuan, jangan khawatir." Orvel menggunakan kepalanya untuk memastikan bahwa tidak akan ada kesalahan. "Itu baik-baik saja." Charlie memandang Ishak dan berkata, "Oke, ayo pergi." Bab 1492. Dalam perjalanan pulang, ponsel Charlie menerima dorongan. Postingan ini adalah sebuah berita, dengan tajuk utama, "Pemain sanda wanita Jepang yang berbakat, Nanako, telah keluar dari bahaya."
Dokter berkata bahwa dia mungkin mengucapkan selamat tinggal pada cincin itu. Melihat berita ini, Charlie buru-buru mengklik untuk memeriksanya, lalu melihat teks laporannya. Ternyata setelah Nanako kembali ke Jepang, ia langsung mendapat perawatan darurat di rumah sakit terbaik di Tokyo. Apalagi luka-lukanya sangat serius pada saat itu. Faktanya, organ dalamnya terluka sangat parah, dan dia tidak dapat melarikan diri dalam bahaya. Setelah beberapa jam perawatan intensif, dia akhirnya keluar dari bahaya. Namun, meski sudah keluar dari bahaya, situasi cedera fisiknya masih belum optimis. Media mengutip perkenalan para dokter top Tokyo. Nanako sekarang mengalami kerusakan parah pada fungsi fisiknya. Dia tidak tahu apakah dia bisa pulih. Bahkan jika dia keluar dari bahaya, kesempatan untuk pulih sepenuhnya seperti sebelumnya juga sangat kecil, dan ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa naik ke atas ring lagi. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa orang-orang sangat sedih dengan berita tersebut dan berdoa untuk Nanako di situs jejaring sosial Jepang, berharap agar dia pulih secepatnya, terus berada di atas ring, dan memenangkan penghargaan bagi negara. Di akhir artikel, terungkap bahwa Nanako akan pergi ke Kyoto untuk penyembuhan yang lama setelah kondisi fisiknya stabil. Dia mungkin tidak akan muncul di depan umum untuk waktu yang lama. Charlie tidak bisa membantu tetapi menghela nafas setelah membacanya. Tampaknya Nanako mengalami cedera internal yang serius dalam game tersebut. Bagaimanapun, dia dan Aosue bukanlah pemain yang sama beratnya, dan cedera tidak bisa dihindari. Faktanya, dia seharusnya tidak memainkan pertandingan yang tak terhindarkan ini sama sekali. Hanya saja gadis dengan penampilan yang lemah, tapi hati yang sangat kuat ini, tahu bahwa dia mungkin akan kalah, tapi dia tidak ragu untuk bertahan sampai akhir. Charlie mendesah pelan, meletakkan teleponnya, dan berkata kepada Isaac yang sedang mengemudi, "Orang tua, aku akan pergi ke East Cliff besok. Tolong bantu saya mengurus semuanya di Aurous Hill." Isaac segera mengangguk dan dengan hormat berkata, "Tuan, Anda dapat yakin bahwa segala sesuatu di Aurous Hill dijaga oleh saya. Saya berjanji dengan hidup saya bahwa tidak akan pernah ada penyimpangan." Charlie bersenandung, dan tidak mengatakan apa-apa. Isaac bertanya lagi, "Tuan, apakah Anda ingin saya mengatur pesawat khusus untuk mengirim Anda pergi?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Tidak, jika Anda mengatur pesawat khusus, keluarga Wade mungkin juga mengetahuinya. Saya akan pergi ke East Cliff kali ini dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Wade, dan saya tidak ingin kehilangan kontak. Lebih baik tidak menonjolkan diri." Isaac mengangguk dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin saya memesankan tiket untuk Anda?" "Baik." Charlie berkata, "Kalau begitu bantu aku memesan penerbangan untuk besok pagi." Isaac buru-buru bertanya lagi, "Tuan, kapan Anda berencana untuk kembali?" "Saya akan membantu Anda memesan penerbangan pulang." "Aku belum menemukan jawabannya." Charlie berkata, "Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang berhubungan dengan kembali." Isaac ragu-ragu sejenak dan berkata dengan wajah serius, "Master East Cliff adalah tempat di mana naga dan harimau bersembunyi, harimau dan naga bercampur, jadi setelah Anda sampai di sana, sebaiknya tidak menjadi sombong untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Jika Anda menemui masalah yang sulit, Anda bisa memberitahu saya, atau memberitahu pelayan Stephen, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda tanpa memberitahu keluarga." "Oke, saya mengerti." Isaac juga mengingatkan, "Guru, menurut informasi yang saya pelajari, Delon dari keluarga Kevin membenci Anda karena tulang Anda. Jika Anda pergi ke East Cliff, cobalah untuk tidak berkonflik dengan orang yang bermarga Kevin, karena naga itu tidak akan menghancurkan ular itu." "Delon?" Charlie mencibir, "Jika kau tidak memberitahuku, aku hampir melupakan tentang kebodohan ini." Bab 1493. Bagi Charlie, apakah dia master atau bukan, dia sama sekali tidak melihat jenis badut pelompat Delon. Meskipun keluarga Kevin juga merupakan keluarga besar East Cliff, kekuatan mereka secara keseluruhan sebenarnya tidak lebih dari itu. Belum lagi seorang Delon, bahkan seluruh keluarga Kevin pun mungkin tidak bisa memasuki mata Charlie. Isaac secara alami mengetahui kekuatan Charlie. Ini adalah Tuan Wade yang membunuh 8 Raja Surgawi dari keluarga Wu sendirian. Dengan kekuatan seperti itu, keluarga Kevin jelas bukan lawan main. Tapi Isaac juga tahu betul, apa itu East Cliff? Airnya dalam di sana. Di air yang tampak tenang itu, nyatanya semua raksasa bisa disembunyikan.
Anda tidak tahu apakah ikan mas akan muncul di detik berikutnya, atau naga sungguhan. Selain itu, Charlie akan pergi ke East Cliff sendirian kali ini, dan Ishak takut dia akan kalah jumlah di East Cliff. Jadi dia mengingatkannya, Tuan, meskipun keluarga Kevin tidak memiliki kekuatan tertinggi, ada jaringan dan fondasi tertentu di East Cliff. Ya, Anda tidak akan memberitahu keluarga kali ini, jadi Anda harus berhati-hati. Charlie tahu bahwa Ishak mengucapkan kata-kata ini karena niat baik, jadi dia mengangguk lembut, "Saya kenal Tuan Ishak, jangan khawatir." Sambil menunggu lampu merah, Ishak menggunakan ponselnya untuk membantu Charlie membeli tiket ke East Cliff besok pagi. Lalu dia berkata kepada Charlie, "Kuasai pesawatnya pada jam 10 besok pagi, dan aku membelikanmu kelas 1. Baik. Charlie mengangguk ringan dan melihat keluar jendela, berpikir bahwa besok akan menjadi yang pertama kembali ke East Cliff setelah selang lebih dari 10 tahun, dia merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Kali ini, dia tidak akan kembali ke keluarga Wade, juga tidak akan bertemu dengan keluarga Wade. Tapi dia berencana pergi ke makam orang tuanya untuk beribadah. Sebagai seorang anak, dia sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi makam itu. Dia benar-benar tidak berbakti. Jika dia tidak beribadah di East Cliff, itu bahkan lebih tidak bisa dimaafkan. Kembali ke rumah. Jacob dan Elaine telah kembali ke kamar tidur masing-masing. Claire juga tidak ada di ruang tamu. Charlie datang ke kamar tidur di lantai 2 dan melihat bahwa Claire sedang berdiri di teras. Jadi dia berjalan ke depan dan berkata dengan lembut, "Istriku, ini sudah larut, kenapa kamu masih berdiri di luar? Sekarang sangat dingin, jadi cepatlah kembali ke kamar." Claire baru saja melihatnya memasuki halaman, jadi dia tidak terkejut dengan penampilannya, dan berkata sambil tersenyum, "Ramalan cuaca mengatakan akan turun salju malam ini." Aurous Hill terletak di selatan Sungai Yangtze. Sangat sedikit salju yang turun. Pada saat itu saya tidak bisa melihat satupun salju dalam setahun, saya ingin melihat apakah saya bisa menunggu sampai turun salju. Charlie mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, "Jika kamu suka salju, kita bisa pergi ke utara untuk melihat salju jika kita memiliki kesempatan di masa depan." Claire berkata dengan ekspresi penuh kerinduan, "Saya terutama suka melihat tempat-tempat yang penuh dengan salju putih, seperti pegunungan Changbai, seperti Hokkaido di Jepang. Jika kita punya kesempatan, ayo pergi dan melihatnya." Charlie tersenyum dan bertanya, "Kemana harus pergi? Gunung Changbai atau Hokkaido?" Claire berkata, "Pergi ke Gunung Changbai dulu." Ketika Charlie memikirkan Gunung Changbai, selain memikirkan adegan di mana dia membunuh 8 raja surgawi di kaki gunung, dia tidak bisa tidak memikirkan ayah dan anak penuh nafsu dari keluarga Wei. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Gunung Changbai tidak bisa diakses, kita punya kesempatan untuk pergi ke Hokkaido, atau pergi ke Gunung Kunlun." Claire bersenandung, dan mendesah, "Tahun baru hampir tiba, dan ulang tahunmu akan jatuh setelah bulan pertama. Apakah Anda punya ucapan selamat ulang tahun?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Saya tidak memiliki ucapan selamat ulang tahun, saya hanya berharap kekasih saya sehat, aman, dan bahagia." Bab 1494. Claire tersentuh oleh kata-kata ringan Charlie. Mau tidak mau, berjalan ke sisi Charlie, meringkuk dengan lembut dalam pelukannya, menatap bintang-bintang di langit, dan berkata dengan gembira, "Setelah tahun baru, ini tahun keempat pernikahan kami." Ya. Charlie tidak bisa menahan nafas, sudah 4 tahun, dan waktu berlalu sangat cepat. Cepat? Claire berkata dengan sungguh-sungguh, "Menurutku waktu tidak cepat berlalu sama sekali. Dalam 4 tahun terakhir, terlalu banyak yang telah terjadi, terutama pada Anda, terlalu banyak perubahan telah terjadi." Charlie menyentuh hidungnya. "Apa? Apakah saya sudah berubah?" Claire mengangguk dan berkata, "Tentu saja kamu telah berubah. Entah itu perasaan orang lain, atau aura dan temperamen Anda secara keseluruhan, tampaknya hal itu telah sangat berubah sejak Anda pertama kali menikah." Saat dia berbicara, dia bergumam pelan, "Tapi ini sangat aneh," dan kemudian berpikir tentang perubahan ini sangat besar, tapi terkadang memikirkannya, dan merasa seolah-olah semuanya sangat alami, seolah-olah kamu seperti ini. Charlie menghela nafas ringan dan berkata padanya, "Oh, istriku, masalah pergi ke East Cliff untuk melihat Feng Shui telah diputuskan, aku akan pergi besok pagi." "Pergi besok?" Claire bertanya dengan heran, "Mengapa kamu begitu cemas?"
Charlie tersenyum dan berkata, ini bulan ke-12, dan tahun baru Imlek tinggal 20 hari lagi. Para pelanggan di sana juga sangat cemas. Mereka semua ingin melakukan semua yang harus mereka lakukan sebelumnya, dan kami tidak bisa berlarut-larut. Claire mengangguk ringan dan berkata dengan serius, suamiku, meskipun Feng Shui menghasilkan uang, aku tidak ingin kamu sering berlarian di masa depan. Setelah Anda mengatakan ini, saya telah memikirkan keduanya telah menikah selama hampir 4 tahun, dan tampaknya kami tidak pernah berpisah sepanjang siang dan malam. Ketika saya memikirkan Anda pergi ke East Cliff selama beberapa hari, saya tidak terbiasa. Setelah mengatakan ini, dia menghela nafas dengan sedikit melankolis, seperti yang kamu tahu, hubungan orang tua saya tidak pernah sebaik ini. Sejak ibu kehilangan lebih dari 2 juta dalam perjudian dan ditahan di rutan karena MLM, ayah sepertinya tidak memiliki perasaan padanya lagi, terutama ketika bibi tiba-tiba kembali, hubungan mereka berdua menjadi lebih buruk. Ketika saya pulang kerja setiap hari, ketika saya melihat mereka berdua saling membenci, bertengkar dan memarahi, saya merasa sangat tidak nyaman, jadi Anda bisa memberi saya sedikit kehangatan di rumah. Jika Anda pergi selama beberapa hari, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Charlie memeluknya sedikit lebih dekat, dan berkata dengan serius, hal-hal di antara orang tua, biarkan saja, jangan terlalu memikirkannya, itu pasti tidak akan terlalu mengganggu, selain itu, saya akan segera menyelesaikan pekerjaan. Jangan khawatir aku akan buru-buru kembali. Ya. Claire mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oh, ya, kamu belum pernah ke East Cliff. Kali ini Anda bisa memanfaatkan kesempatan untuk bersenang-senang. East Cliff adalah ibu kota kuno dengan sejarah dan budaya yang kaya. Charlie tersenyum masam. Istrinya mengira dia dibesarkan di Aurous Hill Welfare Institute. Dia tidak tahu. Sebenarnya, dia dibesarkan di East Cliff dan tidak pergi sampai dia berusia 8 tahun. Namun, dia sangat senang karena Claire tidak tahu apa-apa tentang identitasnya, jadi dia tersenyum dan berkata, oke, saya pasti akan menemukan kesempatan untuk melihat lebih banyak kali ini. Claire tersenyum dan berkata, ketika kakek saya masih hidup, dia membawa saya ke East Cliff beberapa kali. Dia sangat mencintai East Cliff. Menurutnya, nenek moyang dan generasi kita memberi East Cliff keluarga besar. Sebagai budak, keluarga itu sangat baik kepada keluarga kami, tetapi kemudian karena perang, beberapa budak domestik dipecat. Seperti yang dia katakan, dia berkata lagi, tapi alasan mengapa keluarga kami bisa berskala belakangan juga karena keluarga besar itu memberi banyak tunjangan pemukiman ketika mereka diberhentikan. Charlie tersenyum dan bertanya, pernahkah kakek berkata, siapa nama dan latar belakang keluarga besar itu? Dia tidak pernah mengatakannya. Claire menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, namun, kakek saya selalu merasa menyesal sebelumnya, mengatakan bahwa dia tidak punya kesempatan untuk membalas kebaikan besar keluarga ini. Sejak saya ingat, dia telah membicarakannya selama hampir 20 tahun. Tapi dalam beberapa tahun berikutnya, saya tidak pernah melihatnya membuka mulut tentang hal itu dan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang ini lagi. Berbicara tentang ini, Claire memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, hei, memikirkannya sekarang, sepertinya setelah kita menikah, dia tidak pernah mengatakannya lagi. Bab 1495. Setelah mendengar apa yang dikatakan Claire, Charlie tertawa dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu mengapa Tuan Wilson berhenti membicarakan hal ini setelah dia menikah dengan Claire. Itu karena Tuan Wilson merasa bahwa jika dia menikahkan Claire dengan dirinya sendiri dan memberinya sebuah keluarga, itu setara dengan membayar kembali keluarganya. Tapi dia tentu saja tidak akan memberitahu Claire tentang hal ini. Pada saat ini, Claire tiba-tiba melihat ke langit dan berkata dengan gembira, wow! Sekarang benar-benar turun salju. Charlie mengangkat kepalanya, dan sepotong salju dingin jatuh di dahinya, membawa sedikit kesejukan, dan kemudian langsung meleleh. Pada awalnya, hanya beberapa kepingan salju yang jatuh secara sporadis, dan 10 menit kemudian, kepingan salju di seluruh langit malam jatuh. Bagi Aurous Hill, kota di selatan, salju tebal seperti itu memang terlalu jarang. Claire menari dengan gembira di salju seperti anak kecil. Melihat salju turun dan semakin besar dan besar, dia membawa Charlie ke halaman, mengumpulkan lapisan tipis salju dari atap mobil, dan berkata kepadanya, jika turun seperti ini, Anda dapat membuat manusia salju dan memiliki pertandingan bola salju besok.
Charlie mengangguk dan menghela nafas, aku tidak membangun manusia salju selama bertahun-tahun. Terakhir kali saya melakukan hal semacam ini, ketika saya berada di panti asuhan, bersama dengan teman kecil saya Xiao Hao, dan bersama dengan Xiao Fen, saudara perempuan panti asuhan, menumpuk manusia salju besar di ruang terbuka panti asuhan. Dalam sekejap mata, hampir 10 tahun telah berlalu. Salju lebat di Aarhus Hill semakin membesar. The Moments of Friends, Weibo, dan TikTok hampir semuanya tentang kandungan salju ini. Bahkan Emerson memposting Moments of Friends dan mengambil gambar pemandangan salju dari lantai atas villa. Foto tersebut disertai dengan 5 kata, berkah tahun ini. Warnia juga memposting ke Moments. Tidak ada gambar. Hanya ada satu kalimat, aku menulis namamu di salju. Saya takut orang-orang akan melihatnya dengan jelas, jadi saya menghapusnya. Charlie menebak bahwa, Anda, yang dia katakan seharusnya menjadi dirinya sendiri, tapi dia tidak suka atau meninggalkan pesan. Malam itu, Charlie menemani Claire, bermain-main di salju dalam waktu yang lama, hingga setelah pukul 12, keduanya kembali ke kamar untuk istirahat. Mematikan lampu, Charlie berbaring di separuh tempat tidurnya, bolak-balik. Sekarang, ada kurang dari 10 jam tersisa sebelum dia kembali ke East Cliff dalam 18 tahun. Claire juga tidak tertidur. Di malam hari, dia tiba-tiba naik ke tempat tidur Charlie dari tempat tidurnya, memeluk H.M. dari belakang, dan berkata dengan emosional di telinganya, suamiku, kamu akan pergi besok, aku akan merindukanmu. Charlie mengangguk ringan, membelai tangannya yang lembut, dengan emosi di dalam hatinya. Charlie hampir tidak tertidur malam ini. Untung badannya sudah lama berbeda dengan orang biasa, meski begadang semalaman pun tidak ada rasa tidak nyaman. Karena sekarang jam 10 pagi, dia harus tiba di bandara sebelum jam 9, jadi Charlie bangun sangat pagi. Saat dia bangun, Claire, yang membuat manusia salju sampai pukul 12 tadi malam, belum juga bangun. Charlie juga tidak ingin mengganggunya. Dia meninggalkan catatan di samping tempat tidur dan menulis, istri saya akan pergi. Tunggu aku kembali. Setelah itu, dia mengganti pakaiannya, membawa dompet dan surat kepercayaannya, meletakkan beberapa pil permajaan di tubuhnya, dan meninggalkan kamar tidur. Ketika dia turun, Elaine, ibu mertua yang memakai celemek, segera keluar dari dapur dan berkata dengan penuh kasih sayang, oh menantu laki-laki, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali hari ini? Charlie berkata, saya akan ke East Cliff hari ini, dan saya tidak akan kembali dalam beberapa hari. Elaine buru-buru berkata dengan rajin, oh, pergi hari ini? Ibu membuatkanmu telur yang diawetkan dan bubur daging tanpa lemak. Makanlah semangkuk sebelum Anda pergi. Charlie melambaikan tangannya, tidak, pesawatnya lebih awal, aku harus pergi ke sana lebih awal. Elaine buru-buru berkata, oh, kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Setelah berbicara, dia bergegas keluar dan mengikuti Charlie sampai ke pintu. Menantu yang baik, apakah kamu ingin aku mengantarmu ke bandara? Charlie menggelengkan kepalanya, tidak, saya akan naik taksi. Elaine berseru, mengapa kamu tidak membiarkan ayahmu mengantarmu? Bagaimanapun, dia menganggur sepanjang waktu.